Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Apaan deh? Ikut-ikutan nyanyi itu. Cita-cita gak kesampaian ya? Enggak, lucu aja ngeliatin tentara-tentara joget-joget ala Spider-Man gitu. Ya kan gak apa-apa, boleh aja kan. Kan mereka juga pengen ngelepas stres karena kerjaan. Stres sama. Tentara juga kan manusia. Iya, oke. Ya tapi kalau ngomong-ngomong soal tentara juga manusia nih, jadi inget cerita serem nih. Cerita tentang pembunuhan anggota pasukan elit TNI AD, Kopassus. Kopassus dibunuh? Iya, dan kamu pasti nggak nyangka deh siapa yang pelakunya. Siapa? Tukang pijet. Yang bener. Iya, dan nggak cuma satu nyawa, ada 7 orang korbannya. 7-7-nya Kopassus? Enggak ada yang sipil, ada yang macam-macam. Pokoknya ini pembunuh berantai yang berprofesi sehari-hari sebagai dukun pijat. Kita akan obrol di Persami. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Tapi Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Bersama saya Yantina. Dan saya Rifa. Namanya Santoso. Santoso adalah anggota grup 2 Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Ya, dia adalah anggota pasukan elit yang paling disegani di Indonesia, dengan pangkat Kopral 2. Barangkali kamu berpikir, mana ada orang yang berani macam-macam sama dia. Lihat kemampuannya dalam mempertahankan diri, pasti tidak main-main. Tapi sayangnya, dia justru jadi korban pembunuhan oleh seorang tukang pijat. Ya, tukang pijat. Bagaimana bisa nyawa seorang anggota pasukan elit direnggut oleh seorang tukang pijat? Waktu itu Agustus 2010. Dimulai dari masalah kesehatan yang menimpa Santoso. Santoso mencoba berobat dengan mendatangi tukang pijat langganannya. Tempat prakteknya nggak jauh dari markas Kopassus di Kandang Menjangan, Kartasura, Surakarta. Masih satu kecamatan dan cuma beda desa. Si tukang pijat ini bernama Yulianto. Yulianto membuka praktek di rumahnya sendiri. Ya layaknya tukang pijat, orang-orang mendatanginya dengan beragam keluhan. Ada yang sekedar pegal-pegal, ada juga yang memiliki keluhan-keluhan tertentu. Tukang pijat memang kerap dijadikan opsi pengobatan alternatif. Melalui teknik pijatan di titik tertentu, seorang tukang pijat tradisional dianggap bisa menghilangkan berbagai macam penyakit. Santoso waktu itu tidak mendapatkan firasat apapun. Yulianto juga menyambutnya dengan biasa, malah sempat berbasa basi. Yulianto tidak langsung beraksi. Mula-mula, ia membuatkan minuman herbal khusus untuk Yulianto, semacam jamu. Minuman ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Dan ini biasa di dunia pijat-memijat. Tiap resep memiliki khasiat yang berbeda-beda. Namun yang tidak Santoso ketahui, minuman yang dibikin Yulianto dicampur dengan ekstrak buah kecubung. Kamu tahu tanaman kecubung? Tinggi pohon kecubung bisa melebihi tinggi tubuh orang dewasa. Tanaman ini asli Asia Tenggara, meskipun ada juga yang berasal dari benua Amerika. Bunganya bagus, berbentuk seperti trompet dan berwarna putih. Tapi di balik tampilannya, kecubung memiliki buah yang mengandung efek halusinogen yang tinggi. Kecubung ini masuk golongan tanaman opioid. Orang yang mengkonsumsinya akan mendapatkan efek halusinasi. Dia akan mabuk berat, nggak sadar, tubuhnya lemas. Dan itulah efek yang dirasakan Santoso setelah meminum ramuan Yulianto. Dan sesi pemijatan pun dimulai. Santoso tidak langsung dihabisi. Pada awalnya ia sempat dipijat dalam posisi telungkup. Mulai dari pundak, ke bawah, lalu naik lagi ke punggung, ke pundak lagi, dan ketika sampai di leher,
Yulianto mencekik leher Santoso sekuat-kuatnya. Mata Yulianto membelalak, tangannya mencengkeram leher Santoso yang saat itu tidak bisa melawan karena tubuhnya sudah lemas. Ramuan kecubung sudah menimbulkan reaksi yang Yulianto inginkan. Dan tidak berapa lama kemudian, Santoso, sang tentara elit, meregang nyawa. Di depan rumah Yulianto terdapat kandang kambing. Pada hari yang sama, mayat Santoso dikubur tak jauh dari kandang tersebut. Seminggu berselang, Santoso tak kunjung kelihatan di markas. Otomatis ia menjadi target pencarian orang hilang oleh aparat setempat. Setelah proses penyelidikan, diketahui bahwa Santoso terakhir pergi ke rumah Yulianto. Yulianto pun dibekuk polisi pada tanggal 21 Agustus 2010. Dan pada hari yang sama, mayat Santoso ditemukan dan berhasil diidentifikasi. Dan pada saat itu, polisi belum mengetahui jika Santoso itu bukan korban pertama Yulianto. Yulianto ternyata adalah seorang pembunuh berantai. Dan konon, hasrat membunuhnya bertujuan untuk menguasai ilmu hitam. Membunuh untuk tujuan menguasai ilmu hitam bukan barang baru di Indonesia. Ingat Sumanto? Kanibal asal Purbalingga itu juga memakan mayat manusia untuk menguasai ilmu hitam. Yulianto juga konon melakukan pembunuhan terhadap Santoso demi mendalami ilmu supranatural. Tapi ini bukan alasan satu-satunya. Yulianto membunuh Santoso karena masalah utang piutang. Santoso belum membayar biaya pengobatan sebanyak 8 kali. Pada awal penyelidikan, Yulianto berkata, dirinya juga membunuh 1 orang lainnya. Korbannya bernama Sugiyo. Sugiyo adalah warga sekitar rumah Yulianto. Modus operandinya juga serupa. Korban diberi ramuan kecubung sebelum dipijat. Saat korban udah mulai lemes, Yulianto mencekik korban hingga tewas. Motifnya juga 11-12. Yulianto mengatakan Sugiyo memiliki hutang sebesar 5 juta rupiah. Sayangnya, saat ditagih, Sugiyo terus-menerus mengelak. Memang sih, Sugiyo sudah memberikan sertifikat tanahnya sebagai jaminan. Tapi itu semua tidak mengurangi kekesalan Yulianto karena Sugiyo yang gak mau membayar utangnya. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk menghabisi nyawa Sugiyo. Buat yang lagi dengar podcast Persami, siapapun kamu, kalau ngerasa ada utang sama orang, segera dibayar deh. Kalau ditagih tuh jangan pura-pura lupa ingatan. Daripada gara-gara 100-200 ribu nyawa melayang. Pembunuhan anggota Kopassus ini sontak menggegerkan warga Surakarta. Warga berbondong-bondong mendatangi TKP. Beberapa ada yang dimintai keterangan oleh kepolisian. Misalnya, salah satu tokoh masyarakat di desa Pucangan yang bernama Jasmine. Jasmine membeberkan kecurigaan penting. Sejumlah warga sekitar ada yang lenyap setelah berurusan dengan Yulianto. Katanya paling sedikit 5 orang. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan sampai akhirnya Yulianto mengaku dia membunuh sedikitnya 5 orang lainnya. Salah satu korban berinisial SR. SR ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu keluarga pengusaha rotan di Surakarta. Yulianto menjalin kedekatan dengan SR. Meskipun pada saat itu Yulianto punya anak dan istri. Lama-kelamaan, Yulianto terganggu saat SR ngotot minta dinikahi. Puncaknya, karena dia nggak bisa nahan desakan dari SR, dia pun menghabisi SR. Ini lagi nih buat kalian cewek-cewek. Kalau cowoknya nggak mau dinikahin, nggak usah dipaksa. Lepasin aja, masih banyak cowok di luar sana. Taruhannya nyawa, bun. Pembunuhan SR terjadi sekitar tahun 2002 hingga 2003. SR dibunuh di rumah majikannya di daerah Manahan, Solo. Kasus ini tidak diketahui sang majikan sampai akhirnya ketahuan polisi. Begitulah jejak Yulianto, si dukun pijat. Total, dia memangsa 7 orang. Sayangnya,
ada 2 korban yang sampai saat ini belum ditemukan mayatnya. Kedua korban sama-sama suka melakukan ritual bersama Yulianto. Mereka sempat beberapa kali pergi ke Pantai Parangtritis dan Gunung Merapi. Ongkos transport dan akomodasi selalu ditanggung Yulianto. Inilah mengapa Yulianto menjadi kesal. Apalagi kedua korban gak pernah mengganti uangnya ketika ditagih. Nih, ini dicatat ya. Mereka ke sana untuk melakukan ritual. Tetapi Yulianto menggunakan kesempatan ini untuk membunuh korban. Setelah dibunuh, mayatnya dibuang begitu saja di salah satu jurang. Karena faktor alam dan kasusnya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, mayat korban tidak pernah ditemukan. Korban kedua pun begitu. Dia dibunuh ketika diajak Yulianto melakukan ritual ke Parangtritis. Mayatnya cuma dibuang dan ditimbun tanah, tapi tetap polisi gagal menemukan mayatnya. Apakah Yulianto itu psikopat? Sejak kapan sebenarnya dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin? Tempo pernah melacak jejak masa muda Yulianto. Muncul dugaan bahwa dia sudah menjadi pembunuh sejak duduk di bangku SMA. Korbannya saat itu diduga adalah kekasihnya sendiri, namanya Siti Aminah. Siti diduga dihabisi karena hamil di luar nikah. Gila ya. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 1991. Saat itu Siti diajak naik Gunung Merapi. Sampai di pos pendakian terakhir, di area mistis bernama Pasar Bubrah, Siti dibunuh. Usai dibunuh, Siti langsung dikuburkan di tempat tersebut. Demikianlah jejak berdarah Yulianto, dukun pijat sang pembunuh berantai dari Surakarta. Kadang, orang yang paling berbahaya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Saya Yantina dan rekan saya Riva undur diri.